ridho yang besar, tapi saya memberikan suatu kata-kata untayan untuk ananda saya. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Tanda-tanda kebesaran Allah adalah Allah telah menciptakan insan itu dari jenisnya sendiri supaya mereka merasa nyaman dan tentram bersama pasangannya. Hari ini Ulfa telah menemukan terima kasih banyak Pak, sehat selalu. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Saya udah dikenalkan oleh Ibu Lis terdahulu. Kalau jodoh Ulfa itu adalah orang yang sangat baik, orang yang soleh, yang berasal dari daerah Ocu. Benar nak? Dari daerah Ocu ya? Memang benar lah. Kalau Ocu ini wajahnya adem, kemudian lembut dan penyayang kepada istrinya. Bahkan saya pengen dapat menantu juga orang Ocu, ibu-ibu. Saya request ya. Masih ada? Alhamdulillah. Hari ini dalam mengarungi kehidupan berumah tangga untuk ananda saya Ulfa dan suami siapa namanya? Fahmi. Fahmi itu adalah orang yang faham. Apa itu faham? Ketika istrinya nanti cemberut, dia paham sekali. Berarti dia butuh uang, nggak perlu diminta, dia paham. Karena nama itu adalah doa ya. Paham, dia paham. Kalau istrinya itu minta manja-manja, dia paham. Nah, itulah Fahmi tadi ya. Ciri-ciri wanita soleha dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Yang pertama, seorang istri soleha itu menyenangkan bila dipandang. Ulfa sayang, bagaimana menyenangkan suami? Karena dia kenapa nggak tahu? Karena dia belum punya suami, baru malam ini malam pertama. Ketika istri menolak ajakan suaminya ke tempat tidur, maka malaikat akan mengutuk istri itu sampai pagi. Nah itu lihat para penonton-penonton tuh banyak yang kena kutuk tuh. Kemudian apabila suami tidak ada di rumah, maka seorang istri itu menjaga furujnya. Walladzina li furujihim yuhafizun, orang-orang yang menjaga kehormatannya. Menjalani rumah tangga itu tidak segampang yang kita ucapkan. Ada jatuh, ada bangunnya. Yang namanya rumah tangga tidak ada yang sempurna. Siapapun, dimanapun, bagaimanapun ilmunya tinggi, pasti ada ujian di dalam rumah tangganya. Hari ini saya akan memberikan nasihat sedikit kepada suaminya. Pertama untuk Fahmi dulu ya. Ketika seorang suami mendapatkan istri yang tidak baik, letaklah jauh dari agama tidak sempurna, tetapi tiba di tangan istrinya, dia perlakukan dia dengan baik seorang istri tadi, maka dia akan menjadi bidadari surga untuk suaminya. Tapi ingat, apabila seorang suami mendapatkan istri yang sempurna, yang baik agamanya, yang paham dengan agama, tetapi tiba di tanganmu tidak engkau perlakukan dia dengan baik, maka dia akan menjadi neraka di dalam rumah tangga. Apa kata Rasulullah SAW? Sebaik-baik laki-laki adalah orang yang paling baik akhlaknya terhadap istrinya, dan sejahat-jahat laki-laki adalah orang yang paling jahat akhlaknya terhadap istrinya. Apa kata Rasulullah? Istri itu bagaikan tulang yang bengkok. Apabila engkau biarkan dia bengkok, dia akan tetap membengkok. Tapi apabila engkau luruskan dia, dia akan patah. Maka bagaimana? Maka pandai-pandailah engkau dengan perempuan. Seorang suami yang baik untuk menjadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah itu sangat gampang. Yang pertama, panggillah istrimu itu dengan panggilan
Saya. Masya Allah. Sayang, itu cengkokannya kalau dapat. Kalau ketika kita manggil istri itu dengan sebutan sayang, Masya Allah, itu akan awet muda, Bu. Percaya sama saya. Banyak para suami yang memanggil istrinya itu tidak menyenangkan. Contoh aja, ketika seorang suami memanggil istrinya, badannya gemuk, puak. Tidak boleh ya. Panggil sayang ya nak ya. Sampai kapanpun panggil sayang ya. Walaupun di depan umum tetaplah engkau memanggil sayang kepada istrimu. Oke? Nah, alhamdulillah. Kemudian suami yang baik itu dia tidak segan-segan membantu kerja istrinya di rumah. Betul nak Bu? Saya karena orang Minang ya. Ini Pak Adi Nurahim juga orang Minang nih. Orang Minang kalau anak laki-lakinya bekerja di rumah istrinya tuh marah mertuanya. Betul? Tapi bagi Islam tidak. Kerja rumah tangga itu dikerjakan secara bersama. Jangan pernah merasa terhina ketika seorang suami membantu istrinya di rumah, karena label suami itu akan naik ketika dia membantu pekerjaan istrinya. Setelah itu yang ketiga, kenapa ibu katakan ini kepada anak ibu? Kalian akan mengarungi perjalanan yang begitu jauh. Kan enggak coba-coba pernikahan kan? Coba-coba sebulan dulu, kalau cocok lanjut, kan enggak ya? Bagaimana rumah tangga ini dia menikah kedua-duanya? Banyak terjadi pernikahan itu gara-gara duit. Ada duit, pusing. Gak ada duit, tambah pusing. Di sini Ulfa dan Fahmi, ketika seorang suami memberikan uang belanja kepada orang tuanya, jangan pernah seorang istri untuk marah kepada suaminya. Itu banyak terjadi ibu-ibu, ketika suami memberikan uang kepada orang tuanya itu sembunyi-sembunyi. Datang telepon dari maknya, iya sebentar ya, Zulfa ada di sini, takut dia. Kalau istri, di saat suami memberikan uang kepada orang tuanya, abang berapa kasih uang sama orang tua? 200 deh. Ini abang, aku tambah 50 lagi. Masya Allah, rezeki itu akan ada. Kemudian suami ketika Zulfa memberikan uang belanja terhadap orang tuanya, jangan pernah suami marah dan melarangnya. Oh kan kamu tidak kerja, kan aku yang kerja. Berbuat adillah engkau kepada orang tuamu dan mertuamu, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir. Hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu, karena ibumu telah mengandungmu dalam keadaan lemah yang bertambah lemah. Anandaku, Zulfa dan Fahmi, walaupun kalian nanti terbang begitu jauh, udah jauh dari mama, jangan pernah lupa untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, karena surgamu terletak di bawah telapak kaki ibumu. Dan hari ini surga itu menjadi dua, nak, ada di telapak kaki suamimu. Andaikan diperbolehkan seorang manusia itu disujudkan kepada manusia, maka diperbolehkan kita sujud kepada suami, tapi nggak boleh. Diperintahkan kita sujud kepada suami, tapi tidak boleh. Kemudian dalam mengarungi kehidupan berumah tangga, banyak sabar sayang. Banyak sabar, innallaha ma'as shodirin. Tingkatkan rasa syukur. Ketika suami memberikan uang sedikit kepada istrinya, banyak syukur. Ucap syukur setiap hari. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur,
maka akan kutambah nikmat kepadamu. Tapi ingat, apabila engkau kufur, banyak mengeluh dalam kehidupan rumah tangga, maka tunggulah kata Allah, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kemudian untuk menjadikan anak yang soleh dan solehah, nah inilah yang sering kita lupakan ibu-ibu. Biasanya malam pertama itu cenderung orang-orang lupa untuk baca doa, malah menguatkan hubungan suami istri. Ketika orang melakukan hubungan suami istri tanpa doa, sekurang-kurangnya bismillahirrahmanirrahim, maka setan pun ikut berladang di sana. Jadi kalau ada anak-anak yang susah memahami Al-Quran, susah memahami ilmu agama, berarti orang tuanya tidak membacakan doa ketika mengadakan hubungan suami istri. Hari ini ibu mungkin memberikan hadiah kepada Zulfa. Mudah-mudahan Zulfa dapat dalam 1 jam ini. Mungkin udah dapat diajarkan Bapak Adi Nurrahim hubungan suami istri untuk mendapatkan anak yang soleh dan solehat. Baca doa, Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Insyaallah anak Ulfa nanti akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini Ibu berikan juga wejangan ini kepada Fahmi. Jangan sekali-kali suami pelit kepada istrinya kalau tidak ingin kehilangan uang di dalam kantongnya. Jadi kalau pelit nanti dicuri uang, dicuri sama Zulfa ya. Ibu udah ajarkan tuh, kalau pelit Fahmi nanti curi aja uang. Tapi saya yakin Fahmi ini adalah orang yang sangat paham, yang sangat baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wejangan ini tidak panjang-panjang Bapak Ibu semuanya, saya iringi langkah Zulfa dengan Fahmi menuju ibadah yang begitu panjang. Semoga maut yang bisa memisahkan mereka hendaknya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.